Saudara, sungai Roh Kudus membersihkan apa yang gelap di dalam jiwa kita. Sungai Roh Kudus yang menyembuhkan setiap keletihan dan kegelapan. Menyembuhkan setiap luka di masa lalu kita. Menyembuhkan setiap hal yang iblis coba hembuskan di pikiran kita. Sehingga kita berkata kita bukan siapa-siapa. Dan hari ini Roh Kudus mengangkat kita sungguh-sungguh menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Saudara, ada 2 janji yang Tuhan berikan kepada kita. 2 perjanjian yang Tuhan mau ikat dengan pasukan terdahsyat. Kita buka di Kejadian 22 ayat 17. Saudara, firman-Nya berkata, maka aku Tuhan. Hari itu Tuhan berfirman kepada Abraham. Dia berkata, Tuhan akan memberkati engkau dan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Perhatikan kalimat terakhir. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Saudara, ini perjanjian yang Tuhan beri. Ketika dia berkata, engkau adalah keturunan Abraham dan engkau adalah bintang-bintangnya Tuhan. Kalau kita tidak pernah membiarkan Roh Kudus menyembuhkan kita, kita tidak akan pernah sepakat dengan Bapa. Yang hari itu Bapa berkata, anak engkau bintang-bintangku, maka engkau akan menduduki kota-kota musuh. Saudara, yang ajaib terjemahan yang lain berkata, kalau terjemahan di bahasa Indonesia berkata, engkau menduduki kota musuh. Terjemahan yang lain berkata, engkau akan menang atas segala musuh-musuhmu. Amin. Lalu kemudian terjemahan lain yang berkata, engkau akan menguasai pintu negeri musuh. Engkau akan menguasai kota mereka. Engkau akan menguasai pintu gerbang. Dan engkau akan menguasai portal mereka. Dan itu janji Tuhan buat setiap kita yang tahu. Ketika kita biarkan Roh Kudus membersihkan kita, berkuasa atas kita, merekayasa hidup kita, menggerakkan kita, dan melakukan segala sesuatu beyond human. Dan kita akan melihat, kita akan menghabisi dan menduduki, mengalahkan semua musuh-musuh. Saudara, yang kedua, Tuhan memberikan perjanjian kepada kita di Yesaya 40 ayat 25. Saudara, firman-Nya berkata seperti ini. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Saudara, setiap kita Tuhan beri yang namanya pasukan bala tentara, bintang-bintangnya Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, mereka dipanggil dengan suara mereka sekaliannya, satu pun tidak ada yang tidak hadir. Semuanya hadir. Artinya hari ini Tuhan berkata, ayatnya berkata selanjutnya, satu pun tiada yang tidak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Amin. Amin. Saudara, terjemahan yang lain dikatakan, karena kesaktian mereka, karena pengurapan dan otoritas, karena keperkasaan yang besar atas bintang-bintang itu, tidak ada satupun yang akan hilang. Amin. 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 Saudara percaya tidak ada yang gugur di tengah kita. Amin. Amin. Kita bintang-bintang Tuhan dan tidak ada satupun yang gugur. Amin. Saudara, ada satu cerita sebelum saya serahkan lagi. Saudara, kita baca di Matius 2 ayat 1. Ini cerita yang biasa kita baca tentang kelahiran Yesus. Mulai ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,
Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yehuda, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara perhatikan, ini saya ceritakan supaya karena waktu. Saudara, ada seorang raja namanya Herodes. Dia bukan orang Yahudi. Dia keturunan Esau. Dan hari itu, menurut sejarah, bintang di timur yang dilihat oleh 3 Majus itu sempat hilang dari pemandangan. Pada waktu hilang, 3 orang Majus ini nanya kepada banyak orang dan kepada Raja Herodes. Saudara, kira-kira kalau hari itu raja ini tahu dia tidak diingini, dia tahu dia bukan orang asli Yahudi, dia tahu pasti semua orang ingin dia lengser, dan hari itu dia mendapat pertanyaan, di manakah raja orang Yahudi itu lahir? Saudara, tiba-tiba seperti tadi yang mulut katakan, ketakutan menyusup. Dan itu membuat hari itu, karena bintang berhenti bersinar, tidak kelihatan. Maka hari itu terjadi pembantaian satu negeri. Dan semua dibunuh karena ketakutan. Saudara, saya mau berkata hari ini, Tuhan beri janji perjanjian bintang yang terus bersinar. Bintang yang tidak akan tidak hadir. Bintang yang tidak pernah gugur. Bintang yang terus bersinar dengan seluruh bala tentaranya. Dan Tuhan berkata, berapa banyak dari kita lelah bersinar. Berapa banyak dari kita kerja sedikit lebih keras dari yang lain. Dan kita merasa paling berjasa, paling letih, paling lelah. Dan kita berteriak, boleh enggak aku istirahat seperti yang lain? Saudara, hari ini Tuhan berkata, pada waktu engkau memilih menghilang, saudara, Roh Kudus adalah roh yang memimpin kepada kebenaran. Saudara, kita bergantung, bintang itu bergantung bersinar dari sinar matahari. Kita bergantung dari sinar Roh Kudus. Tapi pada waktu kita memilih berhenti bersinar, satu negeri mengalami kegelapan yang mengerikan. Hari ini saya mau berkata, mungkin engkau pasukan cuma 1 orang di 1 provinsi. Mungkin engkau melakukan doa keliling, doa malam-malam. Mungkin engkau meletakkan sangat banyak korban dan tidak ada yang tahu. Alkitab berkata, dia penjaga Israel tidak pernah tertidur. Dia melihat apa yang engkau letakkan. Dan dia berkata, bintang itu pada waktu engkau memutuskan bersinar, engkau bersama pimpinan Roh Kudus akan membawa satu provinsi berjalan dalam kebenaran, berjalan menggenapi lawatan, berjalan melihat keselamatan,
berjalan melihat keganapan janji Tuhan atas bangsa ini. Maka hari ini dengan 2 perjanjian ini, mari pilih terus bersinar, berjalan bersama Roh Kudus.